Pernah nggak lagi makan enak atau ngobrol serius, tiba-tiba keluar bunyi hik, hik, hik. Semakin ditahan, malah semakin jadi. Semakin diperhatikan, makin bikin panik. Fenomena sederhana ini disebut cegukan. Kelihatannya sepele, tapi sebenarnya melibatkan kerja otot, saraf, dan napas secara bersamaan. Apa itu cegukan? Cegukan adalah kontraksi tiba-tiba dan berulang pada diafragma, yaitu otot utama yang membantu kita bernapas. Kontraksi ini terjadi di luar kendali sadar, sehingga tidak bisa dihentikan begitu saja dengan kemauan. Setiap kali diafragma berkontraksi mendadak, udara masuk ke paru-paru secara cepat. Pada saat yang sama, pita suara menutup secara refleks, sehingga muncullah bunyi khas hik yang kita dengar. Karena terjadi sangat cepat dan berulang, cegukan terasa mengganggu, meskipun sebenarnya bukan kondisi berbahaya dalam kebanyakan kasus. Pemain utama di balik cegukan. Diafragma adalah otot berbentuk kubah yang memisahkan rongga dada dan perut. Saat bekerja normal, dia bergerak naik turun dengan ritme yang halus saat kita bernapas. Saat cegukan terjadi, ritme ini terganggu. Diafragma berkontraksi terlalu cepat dan tidak beraturan. Gangguan kecil pada sinyal saraf saja sudah cukup untuk memicu reaksi berantai. Inilah alasan cegukan sulit dikendalikan secara sadar, karena diafragma bekerja di bawah sistem saraf otomatis. Apa saja pemicu cegukan? Cegukan sering dipicu oleh hal-hal sederhana yang mengganggu keseimbangan saraf dan pernapasan. Makan terlalu cepat, minum minuman bersoda, atau menelan udara berlebihan adalah pemicu paling umum. Perubahan suhu mendadak seperti minum air dingin setelah makan panas juga bisa memicu cegukan. Selain itu, emosi seperti gugup, tertawa berlebihan, atau stres dapat mempengaruhi saraf yang mengontrol diafragma. Artinya, cegukan bukan selalu soal makanan, tapi juga kondisi tubuh dan emosi. Kenapa cegukan sulit dihentikan? Cegukan sulit dihentikan karena melibatkan refleks otomatis, bukan keputusan sadar. Saat refleks ini aktif, tubuh seolah mengulang pola yang sama tanpa menunggu perintah dari kita. Semakin panik atau fokus pada cegukan, sistem saraf justru semakin aktif, membuat kontraksi terus berulang. Inilah alasan cegukan sering terasa bandel. Tenang dan mengatur napas justru lebih membantu daripada memaksakan kehendak. Cara tradisional menyembuhkan cegukan: menahan napas, minum air perlahan, atau bernapas ke dalam kantong bekerja dengan cara mengatur ulang sinyal saraf dan kadar karbon dioksida. Saat kadar karbon dioksida meningkat sedikit, tubuh terdorong untuk menormalkan kembali pola pernapasan. Ini membantu diafragma keluar dari pola kontraksi yang kacau. Meskipun tidak selalu berhasil, cara-cara ini efektif pada cegukan ringan karena menenangkan sistem pernapasan. Kapan cegukan perlu diwaspadai? Cegukan yang berlangsung beberapa menit hingga 1 jam biasanya normal. Namun jika cegukan berlangsung hari-hari atau disertai nyeri, mual, atau gangguan lain, itu bisa menjadi tanda masalah medis. Dalam kasus jarang, cegukan berkepanjangan dapat berkaitan dengan gangguan saraf, pencernaan, atau metabolisme. Saat itu, cegukan bukan lagi gangguan sepele. Mendengarkan sinyal yang diberikan oleh tubuh menjadi hal yang penting. Cegukan adalah reaksi tubuh yang sederhana, spontan, dan biasanya tidak berbahaya. Ia terjadi ketika diafragma kehilangan ritme normalnya untuk sesaat. Walau sering dianggap remeh, cegukan menunjukkan betapa kompleksnya koordinasi antara napas, otot, dan saraf di dalam tubuh kita. Jadi, lain kali cegukan datang tiba-tiba, tidak perlu panik. Itu bukan tubuh yang rusak, itu hanya tubuh yang sedang mencoba menata ulang ritmenya sendiri. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika kamu mau menambahkan fakta lainnya atau request fakta apa selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar ya.